Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawatul Fadila, BP 2010-72-2023. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu cerita prosa rakyat Batu Korea Limojorong yang berada di Kota Bukit Tinggi. Langsung saja ke pendahuluan. Kebudayaan daerah merupakan salah satu unsur yang turut memberikan corak kehidupan bagi masyarakat. Ini berarti kebudayaan daerah memberikan ciri khas kehidupan masyarakat dalam suatu bangsa. Masalah kebudayaan perlu mendapat perhatian yang baik. Salah satunya budaya daerah yang perlu dipelihara dan dibina serta diangkat ke permukaan adalah sastra daerah, yaitu folklore dan cerita rakyat. Folklore merupakan salah satu unsur dan wujud kebudayaan. Cerita rakyat merupakan jenis folklore lisan karena sifatnya diwariskan oleh kolektif masyarakat pemiliknya secara lisan dan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Cerita rakyat memiliki orientasi penyebaran terbatas pada daerah tertentu dan berisikan muatan lokal yang menyatu sekaligus sebagai kebanggaan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas serta memiliki budaya yang beragam. Budaya tersebut salah satunya adalah cerita rakyat yang telah dijelaskan di atas, yang berasal dari daerah tertentu. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki cerita rakyat adalah Kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Banyak cerita rakyat yang terdapat di kota ini. Salah satunya yaitu cerita rakyat Batu Kurai Limojorong. Cerita rakyat ini merupakan cerita rakyat yang berbentuk cerita prosa rakyat. Cerita rakyat ini berkembang di Kecamatan Aur Birugo, Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data pada tanggal 30 September sampai 3 Oktober di daerah Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi. Sumber data penelitian ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan itu dibagi menjadi kategori, struktur, dan fungsi dari cerita prosa rakyat Batu Kurai Limojorong ini. Pembahasan pertama yaitu kategorinya. Data penelitian folklore Batu Kurai Limojorong termasuk ke dalam bentuk folklore lisan, kategori cerita prosa rakyat. Jika kita lihat dari segi batunya saja, data ini termasuk ke dalam bentuk folklore bukan lisan, karena hanya terdapat benda atau materialnya saja, yang mana batu tersebut berfungsi sebagai monumen atau prasasti penanda daerah Tigo Baleh tersebut dibagi menjadi jorong-jorong. Namun jika dilihat dari segi ceritanya saja, termasuk ke dalam folklore lisan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, cerita rakyat merupakan sastra lisan sebagai kesusastraan, sebagai ekspresi kesusastraan dan kebudayaan masyarakat yang disebarkan dari mulut ke mulut. Adapun menurut Dananjaya 1994 mengungkapkan bahwa cerita rakyat merupakan kebudayaan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan maupun non-lisan. Selanjutnya itu William R. Bascom menggolongkan cerita rakyat ke dalam 3 golongan, yaitu mite, legenda, dan dongeng. Dalam penelitian ini, cerita prosa rakyat Batu Kurai Limojorong digolongkan ke dalam legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang empunya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. John Harold Brunfwan membagi legenda menjadi 4 golongan, yaitu legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perseorangan, legenda setempat. Nah, dari 4 golongan di atas, cerita Batu Kurai Limojorong ini termasuk ke dalam legenda setempat. Karena Batu Kurai Limojorong menceritakan asal-usul dari pembagian daerah Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi menjadi jorong-jorong seperti yang dijelaskan William R. Bascom. Legenda setempat adalah cerita yang berhubungan dengan suatu tempat, nama tempat, dan bentuk topografi, yakni permukaan suatu daerah, apakah berbukit-bukit, berjurang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu struktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis struktural pada cerita prosa rakyat. Oleh sebab itu, pengkajian struktur dalam cerita prosa rakyat Batu Kurai Limojorong yang difokuskan pada analisis strukturalisme menurut Alan Dundes dan unsur intrinsik. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Dundes bahwa cerita rakyat memiliki beberapa kemungkinan motif, yakni 2 motif yang meliputi kekurangan dan kekurangan dapat diatasi. Yang kedua, 4 motif yang terdiri atas larangan, melanggar larangan, akibat. Yang ketiga yaitu 6 motif sebagai kombinasi dari motif-motif sebelumnya yang mencakupi kekurangan dapat dihilangkan, larangan,
pelanggaran, akibat, dan menghindari akibat dari pelanggaran larangan. Dari motif-motif di atas hanya ada beberapa motif yang terdapat pada cerita rakyat prosa Batu Kurai Limo Jorong ini. 1. Motif kekurangan atau lack. Lack adalah motif yang mengidentifikasi mengenai kekurangan atau keinginan tokoh dalam cerita yang harus dipenuhi. Dapat berupa angan-angan atau pikiran dari tokoh atau tujuan yang ingin dicapai oleh tokoh, dan juga dapat berupa hilangnya kondisi damai atau ideal dalam sebuah cerita rakyat. Motif kekurangan atau keinginan dalam cerita prosa rakyat Batu Kurai Limo Jorong diungkapkan melalui tokoh Niniak Mama yang terdiri atas 26 penghulu. Nah, dari 26 penghulu tersebut terdapat pucuk yang tertinggi, yaitu pucuk Bule Balimo yang terdiri dari Datuk Bandaro, Datuk Pituan, Datuk Sati, Datuk Rajo Mantari, dan Datuk Rajo Indah. Kemudian yang di bawah berlima tersebut ada pucuk nombor 9, dan yang di bawahnya lagi ada pucuk nombor 2 baleh, di mana mereka semua ingin melakukan pertemuan untuk membagi wilayah 3 baleh tersebut menjadi jorong-jorong. Karena masyarakat sudah banyak yang berkembang hingga keluar daerah tersebut. Logikanya saja nih, tidak akan mungkin daerah Kota Bukit Tinggi ini dinamakan 3 baleh saja, makanya dibuatlah nama-nama jorong-jorong tersebut. Yang kedua yaitu ada motif pemenuhan pada kekurangan atau lack liquidated. Lack liquidated adalah motif yang menyatakan tentang bagian dari cerita rakyat yang mengidentifikasi tentang terpenuhnya motif lack dalam cerita rakyat, berupa terpenuhinya angan-angan atau tujuan dari tokoh dalam satu bagian cerita. Nah, dengan pertemuan yang diadakan para datuk tersebut, maka terjadilah kesepakatan untuk membagi wilayah Bukit Tinggi pada daerah 3 baleh menjadi jorong-jorong. Jorong yang tersebut terdiri dari 5 jorong diantaranya, yaitu Jorong 3 Baleh, Jorong Birogo, Jorong Koto Selayan, Jorong Guguk Panjang, dan Jorong Mandiangin. Hal inilah telah memenuhi motif lack yang pertama dari menjadi lack liquidated. Yang ketiga itu motif konsekuensi atau akibat. Pada cerita prosa rakyat Batu Kurai Limo Jorong, terdapat akibat yang ditimbulkan di dalamnya. Jika daerah tersebut tidak dibagi menjadi jorong-jorong atau tidak diperluas, maka hal ini akan menyebabkan masyarakat bingung terhadap wilayah yang ia duduki, sehingga berakibat pertengkaran di antara masyarakat nantinya. Kemudian cerita prosa rakyat Batu Kurai Limo Jorong juga dianalisis menggunakan pendekatan struktural, unsur intrinsik yang meliputi tema, alur, tokoh dan penokohan, latar dan sudut pandang. 1. Itu tema. Dalam cerita prosa rakyat Batu Kurai Limo Jorong, penulis menyatakan bahwa tema cerita prosa rakyat ini adalah sebuah batu yang digunakan sebagai penanda atau pemisah jorong-jorong yang ada di daerah Bukit Tinggi, khususnya itu daerah 3 Baleh. Yang kedua itu alur. Monumen atau prasasti Batu Kurai Limo Jorong diperoleh ceritanya melalui narasumber yang bernama Datuk Rangkayutuo. Alur yang terdapat pada cerita prosa rakyat ini yaitu alur campuran, karena cerita Batu Kurai Limo Jorong disusun tidak beraturan, yang dimana narasumbernya menceritakannya secara acak. Yang ketiga yaitu latar. Dalam cerita Batu Kurai Limo Jorong berasal dari daerah 3 Baleh, Kota Bukit Tinggi. Pembahasan ceritanya tersebut mengenai pembagian daerah 3 Baleh menjadi wilayah yang berjorong-jorong. Adapun pembagian jorongnya itu Jorong 3 Baleh, Jorong Birogo, Jorong Koto Selayan, Jorong Guguk Panjang, dan Jorong Mandiangin. Latar tempatnya juga terdapat di masjid dan balai-balai yang mana para datuk mengadakan sebuah pertemuan penting di sana. Yang keempat itu penokohan. Penokohan adalah salah satu unsur penting dalam membangun sebuah cerita. Ada beberapa tokoh yang muncul dari cerita prosa rakyat Batu Kurai Limo Jorong di Kecamatan Aur Birogo 3 Baleh, Kota Bukit Tinggi. Namun, penggambaran karakternya kurang dijelaskan oleh si narasumber karena cerita tersebut sudah dahulu kala. Jadi masyarakat banyak yang tidak mengetahui secara pasti siapa tokoh utamanya dan bagaimana karakter dari tokohnya tersebut. Untuk tokoh utama dari cerita Batu Kurai Limo Jorong tidak diketahui pastinya itu siapa, karena siapa yang membawa batu tersebut pertama kalinya tidak diketahui, tetapi ada beberapa datuk yang menjadi pendukung dari adanya batu tersebut. Para datuknya yaitu pimpinan Kurai Limo Jorong yang terdiri dari 26 penghulu. Pucuk yang tertinggi yaitu pucuk Bule nombor 5. Adapun nama datuknya yaitu Datuk Bandaro, Datuk Pituan, Datuk Sati, Datuk Rajo Mantari, dan Datuk Rajo Indah. Di bawah yang berlima tersebut ada pucuk nombor 9, dan di bawahnya lagi yaitu ada pucuk nombor 2 Baleh.
Yang kelima itu sudut pandang. Sudut pandang ini mempersoalkan siapa yang menciptakan atau dari posisi mana peristiwa itu dilihat. Dari cerita Batu Koray Lima Jorong, sudut pandangnya yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang tidak terlibat langsung dalam sebuah cerita tersebut. Selanjutnya itu fungsi. Satu, sebagai alat pendidikan. Dari dalam cerita pasar rakyat ini dapat diambil hikmah maupun nilai-nilai pendidikan terkandung di dalamnya untuk dijadikan alat pendidikan bagi anak. Contohnya seperti mengambil karakter yang dimiliki tokoh dalam cerita, atau kita juga dapat mengenal bagaimana asal-usul dari cerita Batu Koray Lima Jorong tersebut. Yang kedua yaitu sebagai pembentuk karakter. Fungsi yang terkandung dalam cerita Prosarai ini yaitu sebagai pembentukan karakter. Digambarkan bahwa dahulu Datuk memimpin Koray Lima Jorong mereka sengaja mengadakan sebuah pertemuan untuk memisahkan jorong-jorong yang ada di Tiga Baleh tersebut agar masyarakat tidak mengalami konflik karena bingung daerahnya termasuk yang mana, termasuk bagian mana, dan mereka juga terbagi atas banyak suku. Dan juga Datuk tersebut sekaligus juga mengurus kemenakan nenek mamaknya. Yang ketiga itu sebagai sistem proyeksi atau pencerminan masyarakat. Dalam cerita ini terdapat cerminan dari masyarakat yang hingga saat ini masyarakat masih menjunjung tinggi suatu kepercayaan dari budayanya. Hal ini terlihat dalam sebuah kutipan yang terdapat dalam teks cerita prosa rakyat Batu Koray Lima Jorong ini, menggambarkan bahwa masyarakat pada saat itu masih percaya bahwa batu tersebut digunakan sebagai kedudukan para datuk, pucuk, bule, dan balimo. Tetapi secara logikanya itu tidak akan mungkin nenek mama dulu duduk di batu tersebut. Nenek mama dulu biasanya duduk untuk mengadakan suatu pertemuan di balai-balai. Yang keempat itu sebagai alat komunikasi masyarakat. Dari dalam cerita ini dapat diambil fungsinya sebagai komunikasi antar masyarakat, di mana dapat memberikan berupa arahan kepada masyarakat. Yang terakhir itu kita masuk ke dalam kesimpulan. Batu Koray Lima Jorong adalah 5 buah batu atau bisa juga disebut sebagai prasasti yang digunakan sebagai penanda untuk pemisah jorong-jorong yang ada di daerah Tiga Baleh, Kota Bukit Tinggi. Batu Koray Lima Jorong ini terletak di Jalan Koray, Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Orgulgo, Tiga Baleh. Berdasarkan analisis terhadap kategori struktur dan fungsi cerita Batu Koray Lima Jorong, dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat tersebut dapat digolongkan ke dalam legenda setempat. Berdasarkan analisis dan cerita tersebut terdapat 3 motif di dalamnya, yaitu motif kekurangan dapat diatasi, dan motif konsekuensi. Kemudian juga terdapat unsur intrinsik di dalamnya yang meliputi tema, alur, penokohan, latar, dan sudut pandang. Selanjutnya di dalam cerita prosa rakyat Batu Koray Lima Jorong ini juga terdapat fungsinya, yaitu sebagai alat pendidikan anak, sebagai pembentukan karakter, sebagai sistem proyeksi atau pencerminan masyarakat, dan sebagai alat komunikasi masyarakat. Sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.